Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya santri-santriku yang hebat? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi, kalau kita dalam melaksanakan kegiatan, kita jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Apalagi angka COVID di Indonesia sedang naik. Kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan, yaitu ada 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Dan lebih baik di rumah saja, keluar rumah kalau ada kepentingan saja ya, untuk melindungi diri dan orang lain. Sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin memperkenalkan diri ya, karena baru kali ini kita bertemu ya. Untuk tahun ini saya diamanati untuk mengampu mapel bahasa Indonesia di kelas 9, khususnya 9A sampai 9E. Untuk bab pertama dalam bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 yaitu mengenai menyampaikan pidato persuasif ya. Kalian tentu sering mendengar kata pidato. Bahkan kalian sering berpidato ya, baik di sekolah yang dahulu, misalnya di SD, mungkin kalian pernah berpidato perpisahan ya. Atau mungkin saat di pondok kalian juga sering mengikuti muhadoroh ya. Jadi pidato ini bukan hal yang asing buat kalian. Lah di sini ada kata persuasif, berarti pidato ini mengajak ya. Pidato yang isinya mengajak, tentunya mengajak kepada hal yang baik. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.3. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Untuk KD, setiap harinya akan berbeda-beda ya. Untuk bab pidato ini sebetulnya ada 4 KD. Nanti akan saya sampaikan satu persatu. Untuk hari ini khusus untuk KD 3.3. Terus tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu mencermati informasi isi pidato persuasif. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi cara-cara memersuasi. Ya, di sini ada 2 kegiatan yang akan kalian lakukan. Kegiatan yang pertama adalah mencermati informasi. Di sini ada definisi dan tujuan dari pidato persuasif. Yang pertama, pidato persuasif adalah salah satu dari seni menyampaikan pendapat secara logis dan jelas, di mana kita dituntut untuk menyampaikan pendapat pribadi masing-masing. Ya, jadi kegiatan pidato ini adalah sebuah seni ya, untuk menyatakan atau menyampaikan pendapat. Ya, misalnya kalau hari Senin itu kan ada apel atau upacara ya. Biasanya pembina upacara menyampaikan pidato. Ya. Terus pidato ini tujuannya itu untuk mempengaruhi ya pendengar agar melakukan atau memberikan perhatian mereka terhadap anjuran yang disarankan dalam tujuan menyampaikan pidato tersebut. Ya, itu adalah definisi dan tujuan. Kita lanjut. Di sini ada contoh dari pidato persuasif ya, coba diperhatikan. Misalnya pemilihan ketua kelas di sekolah, di mana isi dari pidatonya akan berfokus kepada program kerja dan visi misi
rencana yang akan dilakukan oleh orator atau calon di depan umum ya. Terus dalam memaparkan programnya, orator harus menyertakan kalimat-kalimat argumen yang bisa meyakinkan pendengarnya agar sejalan dengan visi misi orator tersebut. Untuk itu, selain dibutuhkan kemampuan berbicara, dalam melakukan pidato persuasif juga dibutuhkan seni merangkai kata yang tepat. Ya, jadi kita itu harus pandai-pandai merangkai kata ya, agar orang yang mendengarkannya itu bisa terpengaruh atau mau menuruti ajakan kita. Ya, ketika kita akan menulis sebuah teks pidato, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tentunya mempelajari topik. Ada memahami tujuan dan memahami audiens ya. Jadi kegiatan persiapan menulis itu ada 3 diperhatikan itu ya. Terus kegiatan yang kedua yaitu mengidentifikasi cara-cara memersuasi ya. Ketika kita akan berpidato, kita harus bisa memersuasi ya. Nah, di sini ada cara-caranya ya. Ada 3. Ada etika, emosi, dan logika. Ya, di sini kita jelaskan dulu etika ya. Etika merupakan sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Contohnya ya, kita harus benar-benar memahami bahwa tanaman atau pepohonan adalah salah satu sumber daya yang sangat memengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Tidak hanya saat ini saja, tetapi juga di masa mendatang pula. Terus yang kedua yaitu emosi. Emosi ini adalah gugah perasaan audiens ya. Jadi di sini emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang ya. Contoh dari emosi yaitu apakah terlalu sukar untuk menanam pohon? Kita telah hidup dengan sehat dengan adanya pepohonan saat ini. Bagaimana dengan anak cucu kita kelak? Sungguh tidak bijaksana jika kita menikmatinya saat ini, sedangkan anak cucu kita akan hidup dengan beraneka macam penyakit. Ya, ini adalah contoh dari pidato persuasif, cara memersuasi menggunakan emosi ya. Terus yang ketiga yaitu logika. Logika ini yaitu masuk akal ya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu itu harus masuk akal ya. Contohnya, mari kita pikirkan dengan baik masa depan anak cucu kita kelak. Saat ini banyak sekali penebangan liar dan penebangan tanpa menanam kembali, serta perluasan lahan dengan cara-cara yang merusak lingkungan dalam waktu yang panjang ya. Jika kita meluangkan waktu dan ruang di halaman rumah kita untuk menanam pohon, maka kita telah berperan dalam menjaga kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Ya, ini masuk akal ya. Ya, di sini ada soal ya, ada 3 soal. Kegiatan 2 ini ya, mengidentifikasi ciri-ciri mempersuasi. Tentukan manakah contoh cara persuasi berdasarkan etika, emosi, dan logika. Nah, di sini kan sudah ada 3 kolom ya. Nomor pertama itu etika atau emosi atau logika. Nomor 2, etika, emosi, atau logika. Yang ketiga, etika, emosi, atau logika. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya dengan mengisi di komentar di YouTube channel saya ya. Jadi kamu jawab itu di kolom komentar. Nomor 1 misalnya etika,
2 logika, 3 emosi, seperti itu. Ya, sampai di sini sudah paham ya? Jadi khusus yang ini kalian jawab di kolom komentar YouTube channel saya. Oke, untuk kegiatan 2 ini terus saya punya contoh video mengenai mengidentifikasi. Di sini ada mengidentifikasi, tolong diperhatikan ya. Nanti ada sebuah pidato, kalian perhatikan dengan baik. Di situ juga ada cara mengidentifikasinya. Silakan menyaksikan. Pendidikan karakter yang harapannya kelak para generasi muda yang mempunyai visi. Kita dapat berkumpul di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tahap yang kedua, alur yang kedua, yakni latihan mengidentifikasi. Ya, berikut saya akan bacakan sebuah teks pidato, kalian simak baik-baik, atau bisa kalian juga baca sama-sama dengan saya, agar kalian lebih paham lagi. Saya mulai ya, saya bantu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan nilai dan agama yang luhur ini sehingga sampai kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan karakter yang harapannya kelak para generasi muda yang mempunyai visi besar dalam membangun bangsa ini. Saya juga berharap semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi saya sendiri dan kepada semua yang dapat hadir di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, saat ini bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis dan hidup yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari data yang telah disampaikan oleh beberapa lembaga. Misalnya salah satu lembaga independen memaparkan fakta yang mencengangkan bahwa 65% remaja saat ini sudah pernah melakukan hubungan seksual seperti ciuman, seks bebas, dan bahkan berhubungan dengan sesama jenis. Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN tidak kalah mengherankan. Mereka mengeluarkan data bahwa pengguna narkoba dari golongan remaja mencapai 79% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun lalu. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia akibat penggunaan narkoba. Hadirin yang saya hormati, data-data tersebut sudah cukup membuktikan apa yang sedang terjadi saat ini. Lantas, di manakah peran pendidikan sekolah, guru, dan orang tua? Mengapa para remaja saat ini terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kita? Setelah diteliti, ternyata pemuda atau remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai ksatria. Hal ini disebabkan lemahnya pendidikan karakter yang mereka dapatkan, baik di sekolah maupun di rumah. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada mendidik anak agar mempunyai karakter yang baik dan mulia. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jam pendidikan moral dan Pancasila atau saat ini dikenal dengan pelajaran PPKN di sekolah. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, jadi itu ya contoh teks pidato persuasif. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi. Ada berapa tadi yang identifikasi dari 5 tadi? Sudah jadi 2 ya adik-adik ya. Tinggal pandangan dan pesan. Ya, ini yang kita temukan tadi adik-adik ya. Yang pertama, menurunnya moral di kalangan remaja berupa sikap hidup hedonis dan amoral. 2, banyak data membuktikan bahwa telah terjadi penurunan moral remaja.
3. Remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai ksatria. 4. Remaja memperoleh pendidikan karakter yang lemah, baik di sekolah maupun di rumah. 5. Sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada karakter yang baik dan mulia. Kira-kira ini masuk di mana adik-adik? Apakah masuk di pesan? Apakah masuk di pandangan? Pandangan itu pikiran adik-adik ya, tadi sudah kita rumuskan. Ya, itulah contoh dari mengidentifikasi informasi dari teks pidato. Oke, berarti untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang kalian bisa menuju ke link ya yang sudah disediakan. Kalian bisa mengerjakan penilaian harian. Di sana ada beberapa soal kalian kerjakan dengan baik ya. Jangan asal mengerjakan, tetapi kalian harus memperhatikan jawaban kalian sudah benar apa belum ya. Nanti hasil dari pekerjaan kalian akan saya share melalui wali kelas ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan, tidak asal mengerjakan, yang penting saya sudah mengerjakan, sudah absen, tutup buku gitu, tidak boleh ya. Kalian harus benar-benar memperhatikan pelajaran, paham betul, dan bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Ya. Mungkin itu saja dari saya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.